Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai vaksin atau imunisasi pada mata kuliah kimia farmasi yang diampu oleh Ibu Ratna Kumala Dwi MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eva Sari, Luis Bunga Puspita, Miftahul Jannah, dan Erika Sintasari. Pada pembahasan kali ini ada beberapa topik atau subtema yang akan kita bahas. Pertama, pengertian vaksin atau imunisasi. Kedua, tujuan vaksin atau imunisasi. Ketiga, dasar hukum penyelenggaraan vaksin atau imunisasi. Keempat, jenis obat golongan vaksin atau imunisasi. Kelima, penggolongan obat golongan vaksin atau imunisasi. Keenam, manfaat obat golongan vaksin atau imunisasi. Ketujuh, kejadian ikut pasca imunisasi atau yang disingkat dengan KIPI. Dan yang terakhir yaitu jadwal imunisasi. Materi yang pertama adalah pengertian vaksin atau imunisasi. Apa sih vaksin itu? Vaksin berasal dari bahasa Latin vaca yang berarti sapi dan vaccinia atau cacar sapi. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, seperti protein, peptida, partikel serupa virus, dan lain sebagainya. Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk memberi antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Vaksin merupakan suatu upaya untuk menanggulangi suatu penyakit dengan memberikan kekebalan tubuh bagi seseorang melalui imunisasi. Nah, imunisasi sendiri apa sih? Imunisasi adalah memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Tujuan vaksin atau imunisasi. Tujuan imunisasi yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi, bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia tahun 2005, tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi, tujuan umum dari program imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu, tujuan khususnya adalah mencapai target Universal Child Immunization, yaitu cangkupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% desa atau kelurahan pada tahun 2010. Program imunisasi juga bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini, penyakit-penyakit tersebut adalah difteri, tetanus, batuk rejan atau pertusis, campak atau measles, polio, dan tuberkulosis. Tujuan umum imunisasi secara umum dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Yang kedua, imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular. Yang ketiga, imunisasi menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas, angka kematian pada balita. Pembahasan yang ketiga mengenai dasar hukum penyelenggaraan vaksin atau imunisasi. Di Indonesia sendiri, dasar hukum penyelenggaraan program imunisasi ada 6, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Nomor 5, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611 garis miring Menkes garis miring SK garis miring angka Romawi 11 garis miring 2005 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi. Nomor 6, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626 garis miring Menkes garis miring SK garis miring angka Romawi 12 garis miring 2005 tentang pedoman pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Selanjutnya dengan saya Erika Sintasari akan dibahas tentang jenis-jenis obat golongan vaksin. Jenis yang pertama yaitu vaksin-vaksin yang digunakan pada program imunisasi. Yang pertama yaitu vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin ini berbentuk kering yang mengandung Mycobacterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Paris nomor 1173.P. Imunisasi BCG berfungsi untuk mencegah penularan tuberkulosis atau TBC. Cara pemberian dan dosisnya pada usia dewasa 0,2 hingga 0,3 ml yang diberikan melalui suntikan. Sedangkan pada anak usia lebih dari 1 bulan, diberikan 0,2 hingga 0,3 ml obat yang dicampurkan dengan 1 ml air steril yang selanjutnya disuntikan ke kulit.
Pada anak usia kurang dari 1 bulan diberikan 0,2 hingga 0,3 ml obat dicampurkan dengan 2 ml cairan steril yang selanjutnya disuntikan ke kulit. Kontraindikasi, imunisasi PCG tidak boleh diberikan pada kondisi seorang anak menderita penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, furunkulosis, dan sebagainya. Imunisasi juga tidak boleh diberikan pada orang atau anak yang sedang menderita TBC. Sedangkan efek samping dari vaksin ini, setelah 1 hingga 2 minggu diberikan imunisasi, akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pastula, kemudian pecah menjadi luka. Yang kedua yakni vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, perfusis, dan tetanus. Di Indonesia ada 3 jenis kemasan tunggal, kemasan tetanus, dan kombinasi DT, difteri, tetanus, serta kombinasi DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin difteri terbuat dari toksin kuman difteri yang telah dilemahkan. Biasanya diolah dan dikemas bersama-sama dengan vaksin tetanus dalam bentuk vaksin DT atau dengan vaksin tetanus dan pertusis dalam bentuk vaksin DPT. Vaksin tetanus yang digunakan untuk imunisasi aktif ialah toksoid tetanus, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan. Vaksin pertusis ini terbuat dari kuman Bordetella pertusis yang telah dimatikan. Nah, inilah gambar penampakan dari vaksin DPT. Sedangkan untuk cara pemberian dan dosisnya melalui injeksi intramuskular, lalu suntikan diberikan pada paha tengah luar atau subkutan dalam dosis 0,5 cc. Kontraindikasinya, imunisasi pertama gejala-gejala keabnormalan otak pada periode bayi baru lahir atau gejala-gejala serius keabnormalan pada saraf merupakan indikasi dari komponen pertusis. Pada imunisasi kedua, kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang mengalami gejala parah pada dosis pertama DPT. Untuk penderita HIV, baik dengan gejala maupun tanpa gejala, harus diberi imunisasi DPT sesuai dengan standar jadwal tertentu. Sedangkan efek samping dari vaksin ini adalah terjadinya pembekakan dan nyeri pada tempat penyuntikan dan demam. Sedangkan efek berat bagi bayi menangis hebat karena kesakitan selama kurang lebih 4 jam. Kesadaran menurun, terjadi kejang, ensefalopati, dan shock. Vaksin campak. Campak itu sendiri merupakan penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak itu sendiri. Virus campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Kemasan untuk program imunisasi dasar berbentuk kemasan kering tunggal, seperti yang tertera pada gambar. Namun ada vaksin dengan kemasan kering kombinasi dengan vaksin gondong atau mumps dan rubella campak Jerman yang disebut sebagai MMR. Pemberian dan dosisnya hanya diberikan 1 kali. Dapat dilakukan pada umur 9 hingga 11 bulan dengan dosis 0,5 cc. Sebelum disuntikan, vaksin campak terlebih dahulu dilarutkan dengan pelarut steril yang telah tersedia dengan berisi 5 ml cairan pelarut. Kemudian disuntikan pada lengan kiri atas secara subkutan. Kontraindikasi imunisasi ini tidak boleh dilakukan pada orang yang mengalami imunodefisiensi atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia dan limfoma. Sedangkan efek sampingnya, hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari, yang dapat terjadi 8 hingga 12 hari setelah vaksinasi. Yang keempat yaitu vaksin polio, merupakan imunisasi yang bertujuan mencegah penyakit poliomielitis. Pemberian vaksin polio dapat dikombinasikan dengan vaksin DPT. Terdapat 2 macam vaksin polio, yaitu inactivated polio vaccine atau IPV, yang mengandung virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Yang kedua ada oral polio vaccine atau OPV. Nah, ini mengandung vaksin hidup yang telah dilemahkan dan diberikan dalam bentuk pil atau cairan. Cara pemberian dan dosisnya diberikan 4 kali, yaitu polio pertama, polio 2, polio 3, dan polio 4, dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Imunisasi ulangan diberikan 1 tahun setelah imunisasi polio 4. Kemudian pada saat masuk SD, pada umur 5 hingga 6 tahun, dan pada saat meninggalkan SD umur 12 tahun. Di Indonesia umumnya diberikan vaksin Sabin. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 tetes atau setara 0,1 ml langsung ke mulut anak atau dengan menggunakan sendok yang berisi air gula. Kontraindikasi pada vaksin polio ini tidak boleh dilakukan pada orang yang menderita defisiensi imunitas. Tidak ada efek yang berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun, jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulang dapat diberikan setelah sembuh. Efek samping yang diberikan pada umumnya tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa paralisis yang disebabkan oleh vaksin serta jarang terjadi.
Kelima, ada vaksin hepatitis, yaitu vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, yang berasal dari HBsAg dan yang dihasilkan dalam sel ragi atau Hansenula polymorpha, menggunakan DNA rekombinan. Cara pemberian dan dosisnya, pada bayi usia kurang dari 1 tahun diberikan dosis 0,5 ml. Pada anak usia kurang dari 10 tahun diberikan dosis 0,5 ml, sedangkan pada usia dewasa yang lebih dari 10 tahun diberikan dosis 1 ml. Kontraindikasinya adalah hipersensitif terhadap komponen vaksin. Sama halnya seperti vaksin-vaksin lain, vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat yang disertai kejang. Sedangkan pada efek sampingnya, reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembekakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Ada pula vaksin lain yang digunakan di luar program imunisasi. Yang pertama yaitu vaksin meningokokus, yakni vaksin yang terdiri dari serotype A, C, W135, dan Y, yang biasanya diberikan pada pelaku yang melakukan perjalanan ke suatu daerah yang memiliki resiko infeksi terhadap virus ini, terutama untuk mereka yang akan bepergian ke daerah tertentu atau hidup dan bekerja dengan penduduk asli selama terjadi kejadian luar biasa. Cara pemberian dosisnya yakni dengan pemberian 0,5 ml secara subkutan pada lengan atas. Kontraindikasinya, pemberian vaksin ini harus ditunda pada beberapa pasien yang menderita demam akut parah serta tidak dapat memproteksi virus ini pada selain tipe A, C, W135, dan Y, yaitu vaksin influenza, yang mana penyakit ini sendiri berasal dari virus orthomyxoviruses. Virus ini diklasifikasikan berdasarkan antigennya sebagai tipe A, B, dan C. Hanya virus tipe A dan B yang bermakna secara klinis, yang mana menyebabkan penyakit ini dapat mengalami mutasi gen. Ada 2 bentuk sediaan vaksin influenza, yaitu bentuk suntikan dan semprot hidung. Vaksin influenza suntik mengandung virus yang telah dimatikan. Dan ada 2 jenis vaksin influenza suntik, yaitu vaksin trivalen dan vaksin quadrivalen. Sedangkan pada vaksin influenza yang dapat disemprot mengandung virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini hanya boleh diberikan pada orang sehat dalam rentang usia 2 hingga 49 tahun. Cara pemberian dan dosisnya, pada umur 6 hingga 35 bulan diberikan dosis 0,25 ml. Sedangkan pada umur 3 hingga 8 tahun diberikan dosis 0,5 ml. Pada umur 9 tahun ke atas diberikan dosis 0,5 ml. Kontraindikasinya, vaksin ini sebaiknya tidak diberikan atau ditunda pemberiannya pada orang-orang yang memiliki kondisi berikut. Individu dengan reaksi hipersensitif, individu yang setelah makan telur mengalami pembekakan bibir, lidah, mengalami distres nafas akut atau pingsan. Selanjutnya juga demam atau sakit akut. Yang terakhir adalah tidak boleh diberikan pada pasien dengan neurologic disorder, yakni vaksin anti-rabies atau VAR. Vaksin ini diberikan jika pasien terkena virus rabies lewat gigitan atau cakaran hewan penderita rabies, atau luka yang terkena air liur hewan penderita rabies. Virus penyebab rabies termasuk dalam genus Lyssavirus dalam famili Rhabdoviridae. Cara pemberian dan dosisnya dengan cara intramuskular atau subkutan pada daerah deltoid atau paha. Umumnya imunisasi ulang ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Untuk kontraindikasinya dapat disimak dalam makalah yang sudah terlampir. Yang keempat yakni vaksin cacar air. Cacar air merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Vaksin varicella adalah vaksin untuk mencegah cacar air atau chickenpox. Vaksin ini mengandung virus varicella zoster yang telah dilemahkan. Cara pemberian dan dosisnya sebaiknya dilakukan saat anak berusia 1 tahun ke atas, sebanyak 1 kali. Bila vaksin varicella baru diberikan pada saat anak berusia di atas 13 tahun, maka pemberiannya perlu dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu. Untuk kontraindikasi serta efek sampingnya dapat disimak pada makalah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penggolongan obat golongan vaksin. Vaksin digolongkan menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan asal antigennya dan berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Yang kita bahas pertama yaitu penggolongan vaksin berdasarkan asal antigennya. 1. Yaitu live attenuated vaksin, berarti kuman atau virus hidup yang dilemahkan. Live attenuated vaksin adalah vaksin hidup yang dibuat dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya. Virus atau bakteri liar ini dilemahkan di laboratorium, biasanya dengan cara pembiakan berulang-ulang. Vaksin hidup attenuated yang tersedia di pasaran terbagi 2 macam, yaitu berasal dari virus hidup seperti vaksin campak, rubella,
polio, rotavirus, dan demam kuning. Yang kedua berasal dari bakteri, seperti vaksin BCG dan demam tifoid oral. Yang kedua yaitu inactivated vaksin atau killer vaksin, berarti kuman atau virus yang dibuat tidak aktif. Inactivated vaksin adalah vaksin dibuat dari bakteri atau virus yang dimatikan dengan zat kimia atau dengan pemanasan. Dapat berupa seluruh bagian dari bakteri atau virus, atau bagian dari bakteri atau virus atau toksoidnya saja. Vaksin inactivated tidak hidup dan tidak dapat tumbuh, maka seluruh dosis antigen dimasukkan dalam suntikan. Vaksin ini tidak menyebabkan penyakit, walaupun pada orang dengan defisiensi imun, dan tidak dapat mengalami mutasi menjadi bentuk patogenik. Tidak seperti antigen hidup, antigen inactivated umumnya tidak dipengaruhi oleh antibodi yang beredar. Vaksin inactivated yang tersedia saat ini antara lain 1. Berasal dari seluruh sel virus yang inactivated, contoh influenza, polio, rabies, hepatitis A. Kedua, berasal dari seluruh bakteri yang inactivated, contoh pertussis, tifoid, kolera, toksoid seperti difteria dan tetanus. Yang ketiga berasal dari polisakarida murni seperti pneumococcus, meningococcus, dan yang keempat berasal dari gabungan polisakarida. Antigen vaksin dapat pula dihasilkan dengan cara teknik rekayasa genetik. Produk ini sering disebut dengan vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan sendiri adalah vaksin yang memungkinkan produksi protein virus dalam jumlah besar. Gen virus yang diinginkan diekspresikan dalam sel prokaryotik dan eukaryotik. Contohnya vaksin dari rekayasa genetik yang saat ini telah tersedia, antara lain vaksin hepatitis B dan vaksin tifoid. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan sensitivitas suhu. Ada dua macam, yang pertama sensitif terhadap beku dan yang kedua sensitif terhadap panas. Sensitif terhadap beku adalah golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius. Yang termasuk golongan vaksin sensitif beku adalah hepatitis B, DPT, DPTHB, dan TT. Yang kedua yaitu sensitif terhadap panas. Vaksin ini akan rusak terhadap paparan panas yang berlebih, yaitu di atas 34 derajat Celcius. Yang tergolong vaksin sensitif panas adalah BCG, polio, dan campak. Manfaat obat golongan vaksin. Manfaat vaksin yang paling mendasar dan umum yakni sebagai upaya mencegah penyakit menular dengan memberikan tubuh pertahanan dan perlindungan diri dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Berikut ini beberapa manfaat vaksin bagi tubuh manusia. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Selain melindungi dan mempertahankan diri dari penyakit, vaksin juga berfungsi dalam membantu mencegah penyebaran penyakit sehingga penyakit tidak mudah menular kepada orang lain yang berdekatan dengan penderita penyakit. Contohnya, sama seperti yang terjadi saat ini virus COVID-19 yang dengan mudah menular kepada orang lain hanya dengan bersentuhan langsung kepada penderita pasien COVID-19. Yang kedua, melindungi resiko kematian dan cacat. Memberikan vaksin dapat digunakan untuk mengurangi resiko seseorang terkena penyakit yang dapat menyebabkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin campak dan rubella kepada ibu hamil untuk membantu mengurangi resiko penularan virus dari ibu hamil kepada sang calon buah hati. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Langkah pemberian vaksin sebelum terkena penyakit merupakan suatu investasi kesehatan yang paling murah. Hal ini membuktikan bahwa dengan memberikan vaksin dapat mencegah dan mengurangi angka kecacatan, kesakitan, dan kematian akibat suatu penyakit. Dengan memberi vaksin dapat membantu seseorang agar terhindar dari penyakit yang dapat sakit berkepanjangan, yang tidak hanya merugikan dari segi finansial maupun juga waktu. Selanjutnya bersama dengan saya akan membahas tentang KIPI, kejadian ikut pasca imunisasi dan jadwal imunisasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai KIPI. Nah, KIPI sendiri adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan pada seseorang yang terjadi setelah pemberian imunisasi. Kejadian ini dapat merupakan reaksi vaksin ataupun bukan. Kejadian yang bukan merupakan dari reaksi vaksin dapat merupakan peristiwa koinsidens atau peristiwa yang kebetulan terjadi bersamaan atau setelah imunisasi. Untuk klasifikasi KIPI sendiri dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama, reaksi KIPI yang terkait komponen vaksin. Nah, KIPI yang ini diakibatkan sebagai reaksi terhadap satu komponen atau lebih yang terkandung di dalam vaksin. Contohnya, pembekakan luas dibahas setelah imunisasi DTP. Yang kedua, reaksi KIPI yang terkait dengan cacat mutu vaksin. KIPI ini disebabkan karena ada cacat mutu yang dipersyaratkan dalam produk vaksin, termasuk penggunaan alat untuk pemberian vaksin yang disediakan oleh produsen. Contohnya, kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh produsen vaksin pada waktu melakukan inaktivasi virus polio saat proses pembuatan vaksin IPV atau dengan vaksin polio. IPV sendiri merupakan vaksin polio inaktivasi mati dibuat pada tahun 1955 oleh Dr. Jonas Salk. Berbeda dengan vaksin polio oral atau OPV, vaksin hidup yang dilemahkan atau LAV. Nah, IPV harus diberikan melalui suntikan untuk membentuk respon imun.
Kelalaian dalam proses inaktivasi ini dapat menyebabkan kelumpuhan apabila IPV tersebut disuntikkan kepada orang. Yang ketiga, ada reaksi KIPI akibat kesalahan prosedur. KIPI jenis ini disebabkan oleh cara pelarutan vaksin yang salah dan cara pemberian vaksin yang salah. Kesalahan ini sangat mudah untuk dihindari. Contohnya, terjadinya infeksi oleh karena penggunaan vial multidosis yang terkontaminasi oleh mikroba. Nah, catatannya, jarum yang berulang-ulang masuk dalam vial sewaktu mengambil vaksin sudah tidak steril lagi. Yang keempat, ada reaksi KIPI akibat kecemasan karena takut disuntik. Nah, KIPI ini terjadi karena kecemasan pasien pada saat suntik imunisasi. Contohnya, terjadinya pada saat disebut dengan vasovagal sinkope, yaitu reaksi neurovaskuler yang menyebabkan terjadinya mata berkunang-kunang, badan terasa lemah saat sampai pingsan, sering terjadi pada anak dewasa muda pada saat pemberian imunisasi atau sesudah pemberian imunisasi. Kemudian yang kelima ada kejadian koinsiden. KIPI ini disebabkan oleh hal-hal yang tidak disebutkan sebelumnya. Contohnya, demam yang sudah terjadi sebelum atau pada saat pemberian imunisasi. Nah, dalam hal ini dikatakan sebagai asosiasi temporal 2 atau lebih kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Kejadian pertama dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan kejadian berikutnya. Sebagai contoh, di daerah endemis malaria, penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan dari manusia ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria merupakan penyebab utama kesakitan atau kematian di sub-Sahara Afrika. Seperti di daerah sub-Sahara, penderita malaria yang disebabkan infeksi Plasmodium malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles sangat sering terjadi. Sehingga sering terjadinya ini disebut KIPI yang bersifat koinsiden. Jadi KIPI koinsiden apabila sering ditemukan di dalam kegiatan imunisasi, maka dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa ada masalah kesehatan masyarakat di wilayah tersebut yang perlu dianalisis lebih jauh. Mengenai jadwal imunisasi, ada jadwal imunisasi rutin dan ada jadwal imunisasi lanjutan. Pada jadwal imunisasi rutin dibagi menjadi imunisasi dasar. Apa itu imunisasi dasar? Itu yang dilakukan dalam interval minimal untuk jenis imunisasi yang sama. Ada hepatitis B 0-24 jam, terus ada BCG, polio 1, DPT, HB, HIB1, polio 2, DPT, HB, HIB2, polio 3, DPT, HB, HIB3, polio 4, IPV, dan campak. Nah, catatan pada vaksin ini yaitu pemberian hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dengan didahului suntikan vitamin K1 2-3 jam yang sebelumnya. Khususnya daerah dengan akses sulit, pemberian hepatitis B masih diperkenankan sampai dengan kurang dari 7 hari. Kemudian bayi lahir di institusi rumah sakit, klinik, dan bidang praktik swasta. Imunisasi BCG polio 1 diberikan sebelum dipulangkan. Terus pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan, dapat diberikan sampai usia kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan tes montok. Yang ketiga ada bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar DPT HB HIB1, DPT HB HIB2, dan DPT HB HIB3 dengan jadwal dan interval sebagaimana tabel 1, maka dinyatakan mempunyai status imunisasi T2. Untuk IPV mulai diberikan secara nasional pada tahun 2016. Pada kondisi tertentu semua jenis vaksin kecuali HB0 dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun. Kemudian ada imunisasi lanjutan. Nah, pada imunisasi lanjutan ada pemberian DPT HB HIB dan campak. Pemberian imunisasi lanjutan pada balita DPT HB HIB dan campak dapat diberikan dalam rentang usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian balita yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB dinyatakan mempunyai status imunisasi T3. Kemudian ada jadwal anak imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar, yakni pada saat kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD. Nah, anak usia sekolah dasar yang telah lengkap mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT HB HIB serta mendapatkan imunisasi DT dan TD dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Yang kedua ada imunisasi lanjutan pada wanita usia subur. Nah, ini sebelum imunisasi dilakukan penentuan status imunisasi T-screening terlebih dahulu, terutama pada saat pelayanan antenatal. Kemudian ada pemberian imunisasi TD tidak perlu diberikan apabila status T sudah mencapai T5 yang harus dibuktikan dengan buku kesehatan ibu dan anak, kohort atau rekam medis lainnya. Berikut tadi pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai vaksin atau imunisasi. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan di WhatsApp group. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.